Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Kak Yaya, Kak Tania, Kak Kak Michelle. Michelle, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita mau fokus datang kepada Tuhan, memuji, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nanti Kak Michelle akan pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus haleluya. Amin. Amin. Oke, yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan. Kita mau nyanyi, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Palak. Ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. 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 Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang kita dengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintai Engkau. Dalam keadaan suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun
Hari-hari ini kami gak bisa keluar dengan bebas, kami di rumah aja. Tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah di tengah-tengah rumah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan namamu. Aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu. Baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan Engkau. Ku agungkan namamu. Aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu. Baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan Engkau. Ku agungkan. Aku kan memujimu. Baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di
ini. Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu kami mau semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu setiap nafas kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Buah kesabaran, buah penguasaan diri Tuhan. Buah kelemah lembutan, biar buah roh itu terpancar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik semuanya dalam keadaan luar biasa. Yes. Mantap. Oke adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Are you ready? Oke. Nah adik-adik, hari ini tema firman Tuhan kita adalah tentang penjala ikan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Adik-adik, coba siapa di sini yang suka memancing atau pernah lihat Dedi atau papinya sedang memancing? Atau adik-adik mungkin ada yang suka memancing di sini? Ayo angkat tangannya. Aku suka memancing, Kak. Nah, memancing itu adalah sebuah kegiatan olahraga yang disukai orang karena ketika kita memancing kita bisa dapat banyak ikan ya adik-adik. Nah, tapi apa sih Kak yang dibutuhkan untuk kita memancing? Salah satunya kita membutuhkan umpan adik-adik. Umpan itu apa sih? Umpan itu sesuatu atau makanan seperti cacing atau ikan yang lebih kecil yang dibuat khusus untuk menjadi penarik perhatian si ikan, sehingga ikannya nanti bisa tertangkap, ikannya bisa menggigit umpan itu dan akhirnya kita bisa tangkap ikannya. Nah nih Kak Novi bawa sebuah alat permainan untuk fisherman untuk memancing ikan. Nah kita coba ya adik-adik ya, apakah Kak Novi bisa menangkap ikan atau tidak. Nih Kak Novi sudah membuat di pancingannya sebuah umpan. Umpannya adalah makanan yang disukai si ikan tuh, kecil-kecil ya adik-adik. Ayo kita coba lihat ya, hitung sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Wah, dapat adik-adik. Wah, nih ikannya dapat tuh adik-adik tuh. Oke. Nah, tuh adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus kita juga ingin menjadi penjala manusia. Seperti nelayan yang baik, kita memerlukan umpan yang baik ketika kita pergi memancing. Umpan terbaik, adik-adik tahu nggak apa? Adalah love, cinta Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menarik sebanyak-banyaknya orang untuk kenal sama Tuhan? Yaitu kita harus memiliki cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan buat orang-orang di sekeliling kita adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak? Ternyata yang suka memancing itu bukan cuman orang-orang di sekitar kita, dedi kita, papa kita, bukan hanya itu. Tetapi di Alkitab juga ada tokoh Alkitab yang pernah memancing atau menjadi penjala ikan. Siapakah dia? Kita lihat yuk ceritanya di dalam cerita yang satu ini. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, adik-adik, suatu kali ada Bapak Simon Petrus. Saat itu dia adalah seorang nelayan. Dia saat itu ada di sebuah perahu, adik-adik. Dia ada di sebuah perahu, dan pada saat itu Simon Petrus sedang menebarkan jalannya ke laut. Untuk apa, adik-adik? Untuk mendapatkan ikan. Nih, ikan-ikan tuh adik-adik, ikannya. Nih, untuk mendapatkan ikan-ikan. Nah, adik-adik, pada saat Petrus sedang menebarkan jalannya ke laut, pada saat itu mereka itu bekerja dari malam sampai pagi hari. Tetapi adik-adik tahu nggak? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka nggak dapat ikan, adik-adik ya. Nah, lalu
Karena mereka nggak dapet ikan, akhirnya mereka kembali ke tepi pantai. Dan saat itu mereka bertemu sama Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba ketika Tuhan Yesus datang dan naik ke atas perahunya Petrus, saat itu Tuhan Yesus duduk dan mengajar kepada banyak orang di atas perahu itu. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh Petrus, "Petrus, pergi dan tangkap ikan lagi," katanya Tuhan Yesus. Dan Petrus berkata begini, "Tuhan Yesus, Guru, tadi malam aku sudah menangkap ikan, aku sudah menebar jalaku, tapi kami tidak mendapatkan ikan, Guru," kata Petrus kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang sama Petrus, "Ayo, tebarkan lagi jalannya, pasti akan mendapatkan ikan yang banyak." Nah, karena saat itu Petrus mentaati apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maka dari itu apa adik-adik yang didapatkan? Coba adik-adik lihat gambar ini. Tring! Wow, banyak sekali ikan-ikan yang didapat adik-adik. Ya, banyak ikan yang didapat sehingga hampir saja perahu mereka tenggelam karena saking banyaknya ikan-ikan yang mereka dapat adik-adik. Ya, luar biasa banget. Petrus saat itu jadi sadar bahwa ketika Petrus taat kepada apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus, maka di sana mujizat bisa terjadi adik-adik. Ya, nah dan saat itu Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada Petrus, "Petrus, aku mau engkau menjadi penjala manusia dan bukan hanya menjadi penjala ikan saja." Nah adik-adik, pada saat itu ketika Petrus tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus yang adalah gurunya itu begitu hebat, luar biasa, ya, akhirnya Petrus menaati apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Petrus tidak hanya akan menjadi penjala ikan saja, tetapi juga menyerahkan hidupnya untuk menjadi penjala manusia. Dan mulai saat itu Petrus ikut sama Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya Petrus loh adik-adik, tetapi juga ada Yohanes dan ada juga beberapa murid yang lainnya mengikut Tuhan Yesus adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid yang menyertai atau mengikuti Tuhan Yesus. Siapa aja ya 12 muridnya? Yuk kita lihat di sini. Ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Filipus, ada Thomas, Matius, Tadeus, ada Yakobus, Alfeus, Simon dari Zelot, ada Yudas dan ada Bartolomeus. Semuanya totalnya ada 12 murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar apa adik-adik? Kita belajar yang pertama untuk menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia itu adalah menjadi seorang pribadi yang suka cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Menjadi penjala manusia itu kita menceritakan semua kebaikan Tuhan Yesus, semua tentang Tuhan Yesus. Semua pertolongan yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Ketika adik-adik sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Ketika kita sedang sedih, Tuhan Yesus yang juga memberikan kita jalan keluar. Ketika kita juga mungkin sedang punya masalah, Tuhan Yesus juga yang memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati permasalahan kita. Ya adik-adik, ketika adik-adik mungkin lagi sendirian, ditinggalin orang tua, tapi Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Itu adik-adik, semuanya itu, semua kasih Tuhan, cinta Tuhan, kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita sudah alami, mari kita ceritakan kepada semua orang yang kita kenal. Dengan begitu kita sudah jadi penjala manusia, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau.
untuk kita lakukan. Dan umpannya adalah cinta Tuhan. Dengan cinta Tuhan yang kita sudah terima, ya, kita bisa menarik banyak orang datang sama Tuhan. Adik-adik mau nggak teman-teman di sekitar kita yang ada di hidup kita, mereka yang sedih, mereka jadi bahagia. Mereka yang mungkin hidupnya selalu jauh dari Tuhan, mereka suka nangis terus, mereka juga suka berbuat dosa terus, tapi mereka hidupnya jadi dibebaskan, mereka hidupnya jadi happy, hidupnya jadi diselamatkan, ya. Adik-adik mau kan punya teman-teman yang mereka yang asalnya sedih, mereka jadi happy karena mereka ketemu sama Tuhan Yesus melalui kehidupan kita, melalui kehidupan Kanovi, melalui kehidupan adik-adik. Mereka jadi diselamatkan, mereka jadi kenal sama Tuhan Yesus, ya adik-adik. Nah, maka dari itu, yuk kita mau ceritakan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami kepada teman-teman kita di luar sana. Oke adik-adik. Nah, Kak Novi juga mau cerita nih. Minggu ini Kak Novi mengalami satu pertolongan Tuhan adik-adik. Dalam minggu ini beberapa hari yang lalu Kak Novi sempat matanya tiba-tiba seperti susah melihat. Tiba-tiba mata Kak Novi perih, kemudian mata Kak Novi tiba-tiba berkabut seperti itu adik-adik. Seperti tidak jelas, rabun sekali melihatnya, nggak jelas. Satu Kak Novi khawatir, Kak Novi takut mata Kak Novi nggak bisa lihat lagi, ya adik-adik. Tapi pada saat itu Kak Novi berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kak Novi masih perlu matanya Kak Novi untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, untuk menolong orang. Nah akhirnya ketika Kak Novi berdoa, kemudian Kak Novi minum obat, kemudian Kak Novi juga percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhin Kak Novi. Akhirnya Tuhan Yesus sembuhkan matanya Kak Novi. Puji Tuhan. Nah, Kak Novi cerita sama teman-teman Kak Novi yang ada di tempat pekerjaan Kak Novi tentang kebaikan Tuhan dan mereka diberkati adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa mulai belajar menceritakan apa yang adik-adik alami, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasihnya Tuhan buat kita. Kita ceritain sama teman-teman di sekitar kita supaya mereka diberkati dan mereka akan bertanya-tanya, siapa sih Tuhannya Kak Novi? Siapa sih Tuhannya kamu? Sehingga mereka akan cari Tuhan dan mereka akan mengenal Tuhan dan mereka juga akan diselamatkan. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan adik-adik. Nah adik-adik, mari kita semangat untuk cerita tentang kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita buat banyak orang di sekeliling kita. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Oke adik-adik, yuk kita buka di dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi ya, Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Oke adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan adik-adik. Yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan akan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya untuk kita mengasihi banyak orang yang belum kenal Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa Engkau bisa memakai siapa saja. Kau bisa memakai hidup kami meskipun kami bukan siapa-siapa, masih kecil, tapi
Tapi kami percaya Tuhan bisa memakai kami untuk menjadi pembawa kasih Tuhan, pembawa terang Tuhan kepada banyak orang. Tuhan, pakailah kami untuk kami bisa menceritakan tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan buat teman-teman kami di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang masih terbelenggu dengan dosa, yang masih jauh dari Tuhan, yang hidupnya dalam kegelapan, yang hidupnya dipenuhi dengan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Tuhan, pakai kami supaya kami bisa mengenalkan Tuhan Yesus sama mereka melalui cerita hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau dipakai sama Tuhan. Inilah hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya hidup kami bisa menjadi terang, bisa membawa banyak orang untuk kenal sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa mengasihi banyak orang, dan kami bisa membawa mereka juga mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan. God bless you. Bye-bye. Mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.